Bulan Juni dikenal sebagai Pride Month, sebuah momen untuk merayakan keragaman orientasi seksual dan identitas gender. Namun, sebagai umat Kristen, bagaimana kita seharusnya merespon fenomena ini? Temukan pandangan Alkitab tentang homoseksualitas dan bagaimana kasih Tuhan tetap relevan di tengah isu-isu modern saat ini. Inilah dia Fakta Alkitab. Pada bulan Juni, banyak negara di seluruh dunia merayakan Pride Month yang menyoroti isu-isu terkait LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender, dengan merayakan keberagaman orientasi seksual dan identitas gender. Perayaan ini seringkali menimbulkan diskusi dalam berbagai konteks, termasuk dalam komunitas Kristen yang berdasar pada ajaran Alkitab dalam menanggapi isu ini. Ajang Pride Month memberikan kesempatan bagi komunitas LGBT untuk mengekspresikan diri mereka dan mengadvokasi hak-hak mereka. Namun sebagai umat Kristen, penting untuk memahami pandangan Alkitab tentang perilaku homoseksual dan bagaimana kita harus meresponnya dengan kasih dan kebenaran. Penyimpangan seksual dalam kisah Sodom dan Gomora. Kisah Sodom dan Gomora adalah salah satu peristiwa paling dikenal dalam Alkitab yang menggambarkan pandangan Tuhan tentang dosa homoseksual. Kedua kota ini dihancurkan oleh Tuhan karena kejahatan mereka, termasuk perilaku homoseksual di antara bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Ketika dua malaikat Tuhan datang untuk menyelamatkan Lot, penduduk kota mencoba untuk melakukan tindakan homoseksual terhadap mereka yang menunjukkan kedalaman moralitas yang rusak di kota tersebut. Di mana kedua orang yang datang kepadamu malam ini? Bawa mereka keluar kepada kami. Kami mau mengadakan hubungan suami istri dengan mereka. Kejadian 19 ayat 5. Kisah ini berakhir dengan penghakiman Tuhan atas kota Sodom dan Gomora. Kejadian ini menjadi salah satu contoh paling jelas dalam Alkitab tentang penghakiman Tuhan terhadap dosa homoseksual dan perilaku seksual yang menyimpang. Kota Sodom dihancurkan oleh api dan melerang dari langit yang menunjukkan bahwa dosa mereka telah mencapai titik di mana Tuhan tidak dapat lagi menahan penghakimannya. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi generasi mendatang tentang konsekuensi dan kebejatan moral dan dosa yang tidak diakui dan dipertobatkan. Hukum dalam Kitab Imamat. Kitab Imamat merupakan bagian dari Taurat yang berisi rincian tentang peraturan-peraturan dalam ibadat dan upacara-upacara agama bangsa Israel pada zaman dahulu melalui Musa. Taurat mengatur berbagai aspek kehidupan umat Israel, termasuk ibadah, moral, dan etika. Dalam konteks ini, dosa homoseksual diatur dengan tegas sebagai bagian dari hukum moral yang harus ditaati oleh umat Israel. Imamat 18 ayat 22. Hukum ini mencerminkan kesucian yang diharapkan Tuhan dari umatnya, serta pentingnya memelihara tatanan yang dikehendaki Tuhan dalam hubungan antar manusia. Imamat 20 ayat 13. Larangan terhadap homoseksual dalam Kitab Imamat bukan hanya mengatur tindakan, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kesucian moral dan spiritual bangsa Israel. Tuhan memerintahkan umatnya untuk hidup berbeda dari bangsa-bangsa di sekitar mereka yang terlibat dalam berbagai praktik seksual yang dianggap najis. Dengan mengikuti hukum ini, Israel dipanggil untuk menjadi bangsa yang kudus yang mencerminkan karakter dan kekudusan Tuhan. Meski hukuman mati yang disebutkan dalam hukum ini tidak lagi diterapkan dalam konteks masyarakat modern, namun prinsip kesucian dan ketaatan kepada Tuhan tetap relevan bagi umat Kristen. Catatan Alkitab Perjanjian Baru mengenai dosa homoseksual. Paulus dalam surat-suratnya memberikan pandangan yang jelas tentang perilaku homoseksual. Dalam Roma 1 ayat 26-27, Paulus menyebut hubungan sesama jenis dianggap sebagai konsekuensi dari penolakan manusia terhadap kebenaran Tuhan dan sebagai tindakan yang tak wajar dan memalukan, serta mengaitkannya dengan kehancuran moral yang lebih luas. Dalam surat 1 Korintus 6 ayat 9-10, Paulus menegaskan bahwa orang-orang yang hidup dalam berbagai dosa termasuk homoseksualitas tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Di sini, homoseksualitas atau pemburit disebut bersama dengan dosa-dosa lainnya yang bertentangan dengan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Paulus memperingatkan jemaat Korintus untuk tidak tertipu oleh budaya di sekitar mereka dan untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Dalam suratnya kepada Timotius, Paulus sekali lagi menekankan bahwa hukum Allah ditujukan untuk mengatur perilaku manusia yang tidak benar, termaksud homoseksualitas. 1 Timotius 1 ayat 9-10. Paulus menegaskan bahwa perilaku ini tidak sesuai dengan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan dan mengajak umat untuk bertobat dan kembali kepada kebenaran.
Alkitab menegaskan bahwa perilaku homoseksual bertentangan dengan kehendak Tuhan. Namun, Alkitab juga mengajarkan kasih, pengampunan, dan pemulihan. Umat Kristen dipanggil untuk menegakkan kebenaran yang bersumber pada Alkitab dan tetap menunjukkan kasih Kristus kepada semua orang. Pengampunan dan pertobatan selalu tersedia bagi mereka yang mau kembali kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Jika Anda diberkati atau terinspirasi oleh program Fakta Alkitab, mari hubungi layanan doa kami di nomor 0822 1500 2424 dengan memastikan bahwa Anda diberkati melalui program Fakta Alkitab. Bagi Anda yang sedang bergumul atau butuh didoakan, mari hubungi kami segera di nomor yang sama karena tim konselor kami selama 24 jam siap melayani dan berdoa untuk Anda. Demikian Fakta Alkitab hari ini, Tuhan Yesus memberkati.